Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Masih semangat ya? Semangat. Untuk mendengarkan praktik baik dari saya yang telah menjalankan 7 jurus BK hebat namanya. Tapi yang saya jalankan hanya 2, yaitu jurus kenali potensi dan jaga konsistensi. Semoga dengan berbagi praktik baik ini bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Oke, berbagi praktik baik jurus kenali potensi dan jaga konsistensi. Jurus kenali potensi ini saya menggunakan asesmen gaya belajar yang saya ungkap kemarin saat di job learning. Itu adalah menggali gaya belajar siswa kelas 9D. Ya, asesmennya apa sih? Kenapa kita harus menggali gaya belajar siswa? Untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan preferensi kognitif murid. Ya, preferensi kognitif itu adalah sesuai dengan gaya belajar murid itu sendiri. Tidak mungkin kita nggak tahu gaya belajarnya lalu kita memberikan pembelajaran yang kita secara umum. Nah, sementara anak itu berbeda gaya belajarnya dengan media atau metode yang kita gunakan. Lalu bagaimana caranya untuk menggali gaya belajar? Itu ada pengukuran yang bisa ada hasil 3 gaya belajar. Ya, kemarin nah, ini ada 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Next. Nah, sebelum saya melihatkan apa yang saya buat kemarin, saya jelaskan dulu bahwa gaya belajar visual itu pasti Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Saya hanya mengingatkan bahwa belajar visual itu dia lebih mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi, dan suka membayangkan hal-hal yang dia dengar, ya, yang dia pelajari. Lalu bagaimana strategi pembelajarannya? Yaitu menggunakan gambar, poster, peta konsep, video atau infografik. Lalu mengajak murid membuat catatan warna-warni. Next. Nah, ini yang kedua, belajar auditori. Belajar auditori itu lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan dengan ucapan, atau bisa juga dengan berdiskusi, mendengarkan penjelasan yang diberikan guru. Lalu dan terakhir adalah kinestetik. Kinestetik ini adalah biasanya anaknya itu suka bergerak, ya, dia lebih kepada aplikasi, menyentuh, bergerak atau melakukan secara langsung. Suka. Nah, ini adalah saat saya melakukan implementasi jurus kenali potensi dengan asesmen gaya belajar kemarin di kelas 9D. Nah, asesmen yang saya lakukan itu adalah asesmen gaya pintar, gaya belajar. Nah, kalau Bapak Ibu mau, sebenarnya harus ya, semua guru itu harus melakukan asesmen gaya belajar di awal tahun ajaran, supaya Bapak Ibu bisa merancang media atau metode pembelajaran. Nah, kalau terkendala Bapak Ibu dalam asesmennya, misalnya kan kalau asesmen biasanya secara manual ya, sekarang sudah sistem digital, banyak sekali aplikasi atau web yang bisa menggali gaya belajar. Salah satunya yang saya gunakan ada aplikasi Aku Pintar. Bapak Ibu boleh semester depan atau mungkin besok menggunakan gaya belajar ini, ya, menggunakan instrumen ini. Namanya Aku Pintar. Tinggal searching di Google, suaranya bawa HP, atau ngisi di rumah juga boleh. Kalau kemarin saya melakukannya itu suruh anak bawa HP, lalu kemudian HP-nya saya simpan setelah melakukan. Nah, di Aku Pintar ini ada sebanyak 30 item pertanyaan yang akan diisi oleh siswa. Nah, pertanyaannya berupa seperti ini, ada pilihan ganda. Ini hanya 3 slide saja ya Bapak Ibu supaya nggak banyak. Jadi pertanyaannya ada 30.
itu bisa menggambarkan bagaimana gaya belajar siswa. Next. Nah, setelah mereka mengerjakan kemarin, lalu langsung keluar hasil asesmennya. Nih, misalnya ini punya si A, lalu keluarlah bahwasanya dia gaya belajar auditorinya sebanyak 46%, kinestetiknya 33%. Jadi gaya belajarnya adalah auditori visual. Nah, ini setelah saya olah hasil asesmen tadi dikirim kepada saya, lalu saya rekap berapa hasil gaya belajar mereka. Ternyata di kelas 9D itu yang auditori itu ada 6 orang, visual itu ada 5 orang, audio visual ada 3 orang, kinestetik 8 orang, kinestetik audio 2 orang, kinestetik visual 2 orang, dan audio visual kinestetik itu 1 orang. Ini luar biasa sekali yang punya 3 gaya belajar. Jadi apapun cara belajarnya dia pasti ngerti. Itu anaknya adalah awali. Ya, awali. Lalu Bapak Ibu, setelah saya melakukan hasil asesmen tadi, saya olah, kemudian saya membuat tindak lanjut. Tindak lanjut sebagai guru BK, yaitu adalah memasukkannya ke dalam rencana pelaksanaan layanan BK selanjutnya. Jadi saya akan mengambil judul materi selanjutnya itu adalah cita-citaku profesiku. Jadi ini adalah contoh RPF dari bimbingan dan konseling. Jaga konsistensi yang saya ambil itu adalah mereka melakukan tidur cepat bangun tepat. Kenapa saya melakukan ini? Karena selama ini indikasi yang ada di sekolah kita, anak itu banyak terlambat, banyak mengantuk, lalu wajahnya tidak fresh, matanya merah. Mungkin sering ya Bapak Ibu temukan di dalam kelas. Nah, ini setelah saya tanya, mereka itu kayak gitu karena mereka tidur terlalu malam. Kenapa tidur terlalu malam? Karena main games atau nonton HP, drakor dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara membentuk kebiasaan positif? Itu ada 4 cara. Pertama itu ada isyarat, yang kedua ada keinginan, yang ketiga ada kemudahan, dan yang keempat ada ganjaran atau reward. Cara yang pertama, kemarin saya implementasi kepada siswa, minta siswa itu membuat kebiasaan itu jelas atau kelihatan. Misalnya dia pengen tidur cepat, berarti dia bisa menempelkan poster jadwal masuk kelas, tidak terlambat sekolah, atau saya suruh dia menempel foto gurunya biar dia ingat, oh iya besok belajar sama ibu, berarti saya harus tidur cepat, seperti itu. Atau poster gambar neraka biar dia takut mau sholat subuh akhirnya. Lalu yang ini menghilangkan kebiasaan negatif, kebalikan dari yang tadi. Yang pertama buat petunjuk jadi tidak terlihat. Maksudnya di sini apa yang membuat dia tidak bisa tidur cepat, misalnya HP. Berarti yang pertama ini buat petunjuknya adalah dia harus menyingkirkan HP sebelum jam tidur. Nah, ini bimbingan yang saya berikan kemarin di kelas 9D ya. Ini saya berikan materi sama seperti yang saya jelaskan. Lalu saya membimbing mereka membuat jurnal kebiasaan positif. Nah, ini saya sebelum memberikan jurnal ada riwayat kebiasaan yang saya ungkap dulu, yaitu jam berapa mereka tidur seminggu kebelakangan ini. Jadi ada yang membuat jam 10, ada yang membuat jam 1 malam, jam 12. Nah, ini rencana setelah kita tahu kebiasaan seminggunya itu belakang gak bagus, lalu kita ubah menjadi rencana kebiasaan tidur seminggu ke depan yang positif. Lalu mereka membuat idealnya anak remaja ini tidurnya jam 9. Mereka membuat ini besok jam 9 lewat gitu ya. Jadi maksimal mereka tidur itu jam 10. Lalu nah, ini adalah contoh jurnal yang saya berikan. Ini formatnya. Jadi setelah mereka membuat rencana kebiasaan, saya berikan ini supaya mereka bisa terkontrol. Hari ini bangun jam berapa, tidurnya jam berapa, lalu ditandatangani oleh orang tuanya. Dan saya cek setiap hari minimal sekali 3 hari. Nah, lalu setelah itu saya menempelkan di kelas itu hal-hal baik, hal-hal positif, kebiasaan positif di kelas supaya mereka bisa ingat. Karena dengan poster mereka bisa baca. Salah satunya adalah 7 kebiasaan
yang sudah saya lakukan implementasi tidur cepat itu, saya akan membuat tindak lanjutnya itu konseling kelompok. Jadi Bapak Ibu, konseling kelompok itu nanti ada beberapa orang membuat kelompok, ada bisa minimal 6 orang. Lalu saya di situ akan menggali apa kendala mereka tidak melakukan itu misalnya, atau misalnya ada yang gagal, apa kendalanya boleh diceritakan, atau yang berhasil gimana caranya boleh diceritakan. Itu yang baik. Demikianlah berbagi praktik saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas semua partisipasinya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari berbagi praktik baik yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nanda. Saya merasa banyak hal baru yang saya dapat. Yang pertama itu adalah melalui web yang aku pintar tadi. Jujur baru pertama kali saya mengetahui ternyata ada aplikasi langsung yang disediakan oleh Google untuk kita mengetahui gaya belajar siswa. Yang kedua itu adalah dengan pembiasaan 7 kebiasaan yang tadi. Oh, ternyata bisa kita kaitkan juga dengan kegiatan kokurikuler yang akan dilaksanakan ke sekolah. Jadi saya merasa banyak hal baru yang saya dapatkan dari apa yang saya terima tadi, dari hasil berbagi praktik baik yang telah diberikan oleh Ibu Nanda. Terima kasih. Terima kasih setelah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Nanda Desrima. Apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi mengenali potensi siswa, di mana setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi masing-masing dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Ada yang mungkin lebih ke audio, ada ke visual, ada yang kinestetik. Nah, kita mengetahui lebih awal kemampuan siswa agar kita dapat membuat rancangan pembelajaran atau media pembelajaran atau model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik, agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih.